Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari bersama-sama kita hari ini akan menggumuli tema Ingatlah Tuhanmu. Renungan kita hari ini Rabu 28 September tahun 2022, temanya adalah Ingatlah Tuhanmu. Bacaan kita nanti adalah dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami menghadap hadirat-Mu mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Untuk kembali merenungkan setiap firman-Mu yang kami percaya berguna untuk kehidupan kami. Setiap firman-Mu menjadi penopang bagi kehidupan kami, juga menjadi petunjuk untuk kehidupan kami. Bapa dalam surga, berkaryalah saat ini, hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman-Mu dan layakkanlah hamba-Mu ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat 26 dengan judul Orang Muda yang Kaya. Mari kita baca, kita dengarkan pembacaan yang demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua orang tentu ingin hidupnya sukses. Dan biasanya sukses itu diukur dari keberhasilannya mendapatkan apa yang dianggap bisa menjadikan hidupnya itu mapan. Seperti misalnya kekayaan, pangkat, dan keluarga yang tentram. Tetapi apakah hanya itu ukuran kesuksesan seseorang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita mendengar kesaksian tentang seorang
yang hidupnya dalam ukuran duniawi sudah mapan dan sukses. Ia seorang yang masih muda. Ya, di dalam ayat 20 dikatakan orang muda itu kepadanya. Orang muda, ayat 20, dia masih muda. Tetapi ia sudah mempunyai kekayaan. Dikatakan dalam ayat 22, sebab banyak hartanya. Dia muda tapi sudah kaya. Dan juga menjadi seorang pemimpin. Mempunyai kedudukan. Dalam Lukas pasal 18 ayat 18 dijelaskan di situ. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memberi hidup yang kekal? Jadi ia adalah seorang yang dianggap sukses menurut ukuran dunia. Karena meskipun ia masih muda, ia sudah mempunyai harta, sudah mempunyai kedudukan. Meskipun demikian, ternyata ia merasakan ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Sudah merasa, sudah dianggap sukses. Tetapi dia merasa masih ada yang kurang dalam hidupnya. Dan kekurangan itu telah menggelisahkan hidupnya. Kebutuhan duniawi sudah tercukupi dan sudah dia miliki. Tetapi ia masih meragukan bagaimana dengan hidup surgawinya. Ia masih ragu-ragu tentang keselamatannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ketika bertemu Tuhan Yesus, ia ingin mendapatkan kekurangannya itu. Ia bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Menarik kita belajar dari orang ini. Mari kita belajar. Ternyata hidup sukses secara duniawi bukan hanya ketika kita sudah memperoleh hal-hal yang menjadikan hidup kita di dunia kecukupan. Ada harta, ada kedudukan, dan mungkin juga ada keluarga yang tentram. Tetapi ada sesuatu yang juga harus diperhatikan, yaitu hidup spiritual, hidup rohani, hidup surgawi. Kita belajar seperti tadi, anak muda ini, dia sudah sukses mempunyai semuanya, kecuali satu yang dia masih menggelisahkan hidupnya, yaitu kehidupan surgawinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita diingatkan agar mempunyai hidup yang seutuhnya berada pada jalan Tuhan. Seutuhnya berada pada jalan Tuhan. Mencari rezeki, mencari kedudukan dan membangun keluarga, kita upayakan dengan kekuatan dari Tuhan. Sehingga ketika berjuang untuk mendapatkan sesuatu, kita terus bersandar pada Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhanlah yang telah memberikan kesuksesan kepada kita. Maka kita bisa selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita berada pada jalan Tuhan, jika kita belum berhasil, tetap ada kekuatan dan semangat untuk terus berjuang. Karena kita berjuang dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang ini bertanya apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup kekal atau selamat. Seperti keyakinan umumnya orang Yahudi bahwa hanya ada satu jalan untuk bisa selamat, yaitu menjadi orang Yahudi yang mentaati hukum Tuhan. Jawaban Tuhan Yesus ingin membuka pandangan yang sempit ini. Memang untuk bisa selamat perlu untuk berbuat baik.
Tetapi bukan hanya itu. Kemudian Tuhan Yesus mengajar bagaimana caranya bisa memperoleh keselamatan, memperoleh hidup kekal itu. Mengajar pada orang banyak, mengajar pada anak muda ini. Yang pertama, supaya bisa selamat, mendapat hidup kekal, hatinya hanya tertuju atau bertaut pada Tuhan. Tuhan mengatakan, jika engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Artinya, hati dan hidupnya hanya terarah pada Tuhan, bukan pada hal di duniawi. Tuhan Yesus tahu bahwa hati orang itu yang anak muda tadi sudah melekat pada hartanya. Maka oleh Tuhan Yesus diingatkan agar bisa membalikkan hatinya dari harta kepada Tuhan. Jualah hartamu dan berikan kepada orang miskin, kata Tuhan Yesus. Artinya, lepaskanlah hatimu dari ikatan harta. Dan kemudian datanglah kepada Yesus, mau menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah jalan keselamatan, pemberian Allah. Yesus mengajarkan bahwa keselamatan bukan apa yang kita lakukan agar bisa mendapat hidup kekal. Tetapi keselamatan adalah mau menerima apa yang telah Tuhan berikan lewat Yesus. Keselamatan atau hidup kekal kita dapatkan kalau kita datang dan percaya pada Yesus. Bukan mencari dengan kekuatan kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran Tuhan Yesus pada orang lain, pada orang-orang itu, kepada orang yang bertanya tadi, yaitu adalah melakukan perintah Tuhan, ayat 17b. Melakukan perintah Tuhan itu penting. Tetapi bukan untuk meraih keselamatan. Melakukan perintah Tuhan hanyalah sebagai bukti. Sebagai bukti kita telah menjadi pengikut Yesus yang harus mentaati Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesibukan mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan kita sehari-hari, bergumul menghadapi masalah kesehatan kita, kelemahan-kelemahan tubuh kita, masalah-masalah keluarga, dan juga menikmati kesuksesan dengan cara pesta pora. Janganlah menjadikan kita terikat pada hal-hal tersebut sehingga melupakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan hidup dan kehidupan kepada kita. Dialah yang telah memberikan anugerah keselamatan dan berkat-berkat kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, mari hati kita terikat, tertuju pada Tuhan. Bukan hanya kepada hal duniawi, supaya kita boleh mendapatkan kehidupan kekal. Percayalah pada Yesus dan hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita saat ini dengan bersama-sama kita menaikkan doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau begitu baik kepada kami. Kami selalu merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami juga merasakan pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan rohani kami lewat firman-Mu yang kami dengarkan dan coba kami renungkan bersama-sama Tuhan. Saat ini kami mohon berkat-Mu agar firman-Mu tadi menjadi pegangan dan landasan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan saat ini, dan saat ini kami hendak menaikkan doa syukur kami kepadamu. Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan. Ketika kami mengalami pergumulan hidup,
mengalami sakit penyakit, mengalami kekurangan, mengalami pergumulan berat dalam hidup kami, Engkau hadir dan kami percaya Engkau menolong kami. Itulah yang menguatkan kehidupan kami. Kami percaya itu, maka kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan-pergumulan. Baik pergumulan studi, pergumulan perjodohan, pergumulan keluarga, pergumulan iman, Tuhan hadir. Bahkan pergumulan yang menyangkut kekuatan kesehatan tubuhnya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang karena usia, sudah lanjut usia sehingga menjadikan tubuhnya lemah. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Engkau tetap menjamah mereka, memberi kekuatan iman kepada mereka. Karena kekuatan iman itulah yang akan menjadikan mereka tetap teguh menjalani kehidupannya yang dirasakan dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Bu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto, dan Ibu Suwarsi Rahayu. Dampingilah para orang tua kami ini Tuhan. Kami juga berdoa yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan berikan keteguhan iman dan hati mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Wilson Siagian, Bapak Saharun, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi, dan saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, yang kami tidak tahu Tuhan. Hampiri mereka dengan kuat kuasa-Mu, sembuhkan mereka Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga bangsa negara kami. Tuhan, Engkau mendampingi bangsa kami yang hari-hari akhir ini semakin berat menghadapi tantangan ekonomi. Tuhan kiranya memberkatinya. Bahkan juga masih terasa adanya ancaman perpecahan. Tuhan mendampingi bangsa kami agar bangsa kami tetap utuh di tengah-tengah upaya orang-orang yang ingin merusak kerukunan bangsa kami. Bapa dalam surga, kami menyerahkan majelis gereja-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu semuanya tanpa kecuali. Berkati semuanya Tuhan. Kami mau menyerahkan di dalam tangan-Mu. Doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah renungan hari ini. Dan kita bertemu kembali pada kesempatan yang mendatang. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.